Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Seri mata kuliah kita pada kesempatan ini yaitu tentang P3K. Apa itu P3K? Upaya untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Artinya eh, namanya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sehingga kita bukan berarti karena hati-hati ya di dalam memberikan pertolongan terhadap korban kecelakaan ada hal-hal vital yang menjadi perhatian kita ya supaya tidak menjadi masalah. Masalah yang yang mungkin terjadi adalah di saat kita ingin niat baik kita untuk menolong, justru yang kita lakukan adalah membunuh. Itulah yang sering terjadi. Kenapa? Karena beberapa tindakan daripada orang-orang yang menolong korban kecelakaan seringkali mengangkat secara langsung kan, dia nggak sadar leher korban tidak dijaga, yang membuat RW-nya itu menjadi apa, sempit atau bahkan tidak bernapas sama sekali. Kemudian tidak mempertahankan lidahnya, apakah dia kalau dia pasien nggak sadar lidah kemungkinan jatuh ke belakang. Itu nggak diperhatikan. Sehingga penting untuk bagi siapapun nakes ya, termasuk seorang perawat untuk mengerti dan memahami daripada apa itu P3K ya. Tujuannya itu ada dua, mencegah cedera bertambah parah, kemudian menunjang upaya penyembuhan. Artinya eh, dari P3K ini ketika ada luka, gimana cara kita menyembuhkannya? Bukan menyembuhkan ya, mencegah terjadi luka yang apa cedera yang semakin parah. Dengan jalan tentu kita akan menghentikan perdarahan, kemudian kita lakukan apa ya saya semacam membuka jalan napasnya, menjaga jalan napasnya, mengeluarkan benda asing yang mungkin menghimpit jalan napasnya. Hal-hal semacam itu adalah hal yang akan kita lakukan di dalam P3K. Kemudian yang kedua yaitu menunjang upaya penyembuhan. Maksudnya gimana? Kita bisa memposisikan korban kecelakaan itu di posisi yang aman gitu loh. Artinya aman, kita buka jalan napasnya, kita tutup ininya apa namanya luka yang terbuka, kemudian kita bisa lakukan dengan traksi, kita jaga atau imobilisasi terhadap tulang-tulang yang fraktur gitu kan. Baru kita lakukan setelah itu semua kita lakukan, baru kita telepon eh, pusat-pusat bantuan ya. Kita minta bantuan sehingga menunjang upaya penyembuhan, tidak semakin parah, tidak ada kayak apa ya, eee, kelihatannya baik-baik saja, dia berjalan pulang sehat, padahal terjadi, sindrom kompartemen ya di dalam. Kita nggak tahu jaringannya kayak gimana di dalam, sehingga penting untuk kita larikan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun unit-unit gawat darurat terdekat. Tapi sebelum itu kita di dalam lapangan terhadap P3K ini kita menunjang upaya penyembuhan dengan menjaga hal-hal vital tadi. Nah ini pedoman pelaku P3K yaitu yang pertama penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi ada patut ya. Kalau disingkat itu biar cepat patut ya. Kemudian A, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Jadi kita amankan korban tersebut dari tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Kalau itu kecelakaan lalu lintas, sebaiknya kita jaga dulu lokasinya, kita sterilkan dari jalan-jalan dari lalu lintas ya. Kemudian kita telepon polisi, pihak yang berwenang itu yang akan kita dibantu atau disaksikan oleh para aparat keamanan, aparat kepolisian ya untuk kita memindahkan. Jadi jangan sampai kita memindahkan korban lalu lintas itu secara langsung karena itu akan berkaitan dengan data-data nanti dari kepolisian. Kemudian T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Kemudian U-nya, usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib, seperti polisi keamanan setempat. Jadi kalau kita amankan korban ini, umpamanya tidak terjadi di jalan. Gitu kan. Kemudian yang T, tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan dengan eh,
urutan-urutan yang tepat ini ya. Jadi hal yang patut ini menjadi dasar daripada pedoman pelaku P3K ya. Kemudian penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Dengan jalan apa kita mengamankan diri? Dengan jalan menstabilkan dulu kondisi-kondisi di daerah tersebut. Jadi jangan sampai kita yang akan menolong, justru kita yang akan rugi. Misalkan ada di suatu tempat di mana ada gas beracun, ada seperti kemarin pandemi ya, tentunya kita mengamankan diri terlebih dahulu menggunakan APD level 5, nah, gitu kan, untuk menjaga penularan virus yang akan kita tangani. Misalkan itu bagian daripada bentuk bencana masif ya, wabah. Kemudian ini, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Kalau memang ada kabel listrik tersambung gitu, jadi kita amankan korban dulu. Kalau kecelakaannya misalkan karena kebakaran, ya kita jauhkan dari lokasi kebakaran. Jadi jangan menolong di lokasi kebakaran tersebut, kan lucu gitu. Ntar ditimpa oleh benda-benda panas ya. Kemudian tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Nah, ini kayak police line ya. Makanya jangan sampai digeser dulu gitu loh. Tadi di tempat apa dari tempat tersebut. Cuma kalau di jalan itu kan bisa kita amankan sebentar, kita kasih pagar-pagar sambil kita menelpon polisi. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit atau yang berwajib. Nah, ini ya. Kita langsung setelah kita amankan posisi pasien, posisi korban, baru kita telepon ke rumah sakit ataupun unit-unit gawat darurat ya. Nah, tindakan tolong terhadap korban dilakukan dengan urutan yang paling tepat. Jadi itulah yang eh, patut tadi ya. Jadi setelah korban diketahui, penolong bertanggung jawab untuk menilai situasi, mengenal kondisi korban dan menentukan prioritas pertolongan. Segera memberi pertolongan sesuai keadaan korban, mengatur dan merencanakan transportasi. Inilah yang harus dilakukan bagi siapapun yang akan menolong daripada korban kecelakaan. Dan perawat punya tanggung jawab yang besar terhadap itu. Karena dalam sumpahnya juga kan kita tahu dimanapun kita menemukan. Kalau memang kita bisa membantu, ya ayo kita bantu. Selain ini adalah bentuk sosial kemanusiaan, ini juga apa namanya tanggung jawab dari seorang perawat itu terhadap profesi yang kita miliki. Jadi apapun itu, ketika kita sudah menjadi profesi perawat ya, ya wajiblah dalam diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tentunya berkaitan dengan sosial kemanusiaan dalam hal kesehatan. Nah, peralatan P3 ya bahan minimal yang harus sedia itu bahan untuk membersihkan tangan, sabun alkohol, obat untuk mencuci luka, air bersih, Revanol. Jadi obat untuk mengurangi rasa nyeri ada paracetamol misalkan, bahan untuk menyadarkan minyak angin, minyak kayu putih ataupun tindakan-tindakan seperti menekan titik di bawah hidung dan yang lain-lain. Yang penting pasiennya bisa sadar. Nah, peralatan P3K yaitu alat minimal disediakan pembalut, gulung, pembalut segitiga, plester, kasa steril, kapas, gunting, dan pinset. Nah, ini pelaksanaan P3K. Pelaksanaan P3K yaitu periksa kesadaran yang pertama. Jadi kita ngecek kesadaran pasiennya, ngecek kesadaran korban. Pak, kita panggil aja ya supaya mereka apakah dia bisa menjawab. Ada ketentuan kan GCS itu. Glasgow Coma Scale untuk menganalisis tingkat kesadaran daripada korban. Beritahukan kepada orang lain bahwa ada korban kecelakaan dan minta tolong untuk mencari bantuan kepada orang yang lebih ahli. Jadi kita bisa minta tolong, teriak, ataupun dengan cara apa. Yang penting kita dapat bantuan gitu. Usahakanlah, yang penting dapat bantuan. Periksa jalan napasnya, RW-nya ya. Jadi jangan sampai ada benda asing yang menghambat, menyumbat ya. Ataupun lidahnya sendiri bukan barang asing tapi lidahnya yang karena nggak sadar dia jatuh ke belakang. Kemudian periksa pernapasan korban, breathing-nya gimana sih, pola napasnya kayak gimana, apakah dia normal, jadi ada ketentuan normalnya kan dari 18 sampai 24 ya. Kemudian periksa tanda-tanda perdarahan, sirkulasi, jadi kalau memang ada luka, robek atau gimana nanti itu kita tanda-tanda pendarahan kayak gimana. Jadi segera kita apa namanya hentikan pendarahannya. Periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhannya. Jadi keadaan di sekitar juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menolong di tengah jalan raya tanpa kita mengamankan
lokasi tersebut. Jadi nanti jadi masalah yang lebih parah lagi. Tanyakan kepada korban apakah korban ada rasa nyeri, linu, atau sakit, dan tunjukkan letak sakitnya. Khusus korban akibat kecelakaan lalu lintas, segera hubungi polisi dan jangan pindahkan dari tempat kecelakaan sebelum posisi korban bila sudah apa maksudnya ini ditandai gitu kan. Tapi kalau ditandai dari ketika kita mau pindah posisi pasien. Tapi kalau sebisa mungkin hindarilah hal tersebut. Kalau memang kita bisa menghubungi polisi lebih cepat itu lebih baik daripada kita harus membuat garis di sini loh korban kecelakaannya. Karena kita butuh saksi-saksi lagi. Mending kita biarkan di situ, kita amankan aja lokasi, kita sterilkan untuk bisa kita lakukan tindakan-tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita yang pertama itu periksa kesadaran. Cara memeriksanya ini ada panggil nama korban seperti saya sampaikan tadi, cubit, kemudian refleks pupil kita cek ya. Lanjut kita beritahukan dan cari bantuan ya, bisa teriak tolong tolong dan lain sebagainya sambil kita nelpon juga bisa. Yang penting dapat bantuan itulah apapun itu. Periksa jalan napasnya, RW-nya apakah aman, tidak ada sumbatan. Jalan napas bisa kalau memang ada sumbatan kita jaga dengan jalan kita apa ya jauh thrust manuver ya, dorong rahang bawah ya. Kemudian ada mana ini dorong rahang bawah ini kayak ini jauh thrust ya, manuver bisa dengan seperti itu supaya aliran napasnya tetap jalan, tidak ada masalah. Dongakkan kepala dengan angkat dagu, head and chin lip ya, dengan cara seperti ini juga bisa. Kemudian silang jari cross finger kalau memang ini bisa cross finger ya. Kita masukkan posisinya kayak gitu. Bisa juga cross finger untuk mengeluarkan bantuan tadi. Benda-benda yang memang menghambat jalan napasnya. 4, periksa pernapasan korban. Jadi kita harus tahu pola napasnya yang baik ya, yang rentang normalnya kita harus tahu. Pernapasan korban berhenti cepat lambat tidak teratur. Amati korban, lihat cuping hidung, gerakan dada, dengar hembusan napas, rasakan hembusan udara pernapasan melalui pipi atau punggung tangan. Ya bisa kita dengan menempelkan telinga kita di hidung korban sambil kita amati dada, kembang kepis dadanya itu juga bisa ya. Kemudian bila pernapasan berhenti, lakukan pernapasan bantuan tanpa alat. Jadi kita bantu aja napasnya. Pernapasan dari mulut ke mulut, mouth to mouth ya. Pernapasan dari mulut ke hidung juga ya. Kalau memang dia itu bayi ya. Dengan alat juga bisa kalau memang kita kondisinya membawa alat tersebut. Tapi kalau nggak membawa ya udah dengan tanpa alat aja. Memeriksa tanda-tanda perdarahan sirkulasinya ya. Ya, ini periksa tanda dan perdarahan untuk mengetahui adanya denyut jantung dengan meraba denyut nadi, tidak ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada tanda-tanda perdarahan darah, pijat jantung bersamaan dengan memberi napas bantuan. Atau biasa ini kan RVJ atau apa itu? Resusitasi pijat jantung atau apa ya? eh, resuscitation apa itu? Resusitasi jantung paru, pijat jantung. Resusitasi jantung paru ya, sorry. Jadi ada petir ya. Pijat jantung bersama dengan memberi napas buatan ya. Periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhannya. Jadi ini juga diperhatikannya kalau ada luka kayak gini segera kita lakukan imobilisasi, kemudian kita hentikan perdarahannya, membidai, menjaga. Ya ini dengan cara apapun lah yang bisa kita lakukan ketika di tempat-tempat yang memang kita keterbatasan terhadap alat-alat tersebut. Tanya korban nyeri, linu, atau sakit. Kalau pasiennya sadar, korbannya sadar, kita tanya nyeri, linu, sakit. Karena itu nanti berkaitan dengan letak-letak lokasi, baik itu fraktur, eh, patah mungkin ya. Jadi di sana nanti kita akan tahu oh daerah-daerah tempat-tempat yang mana disitulah tempat terjadinya masalah luka dan lain sebagainya. Ketika korban memberitahu tempat-tempat nyeri, linu, sakit. Segera hubungi polisi dan tandai tempat kecelakaan. Ini kalau kita mau menandai ya. Ini keadaan khusus, satu gangguan peredaran darah berat, shock atau pingsan. Ini pengulangan gangguan peredaran darah berat yaitu ringan, tanda-tanda pucat, kulit dingin, nadi lemah dan cepat 100 kali per menit, rasa haus. Kemudian sedang, tanda-tandanya itu pucat, kulit dingin, gelisah, kadang-kadang mengacau ya, mengigau ya. Nadi lebih dari 100 kali per menit, BAK sedikit. Kemudian ada gangguan peredaran darah berat yaitu tanda-tanda sangat pucat, kulit dingin,
terlihat cekung, penapasan cepat dan tidak teratur, nadi susah teraba. Apabila teraba sangat cepat 150 kali per menit tidak dapat BAK. Dua, perdarahan. Berdasarkan pembuluh darah yang putus nadi atau arteri, darah menyumbur warna darah merah segar. Kalau pena kan seperti yang sudah kita sama-sama pahami ya. Kalau yang kapiler, darah merembes warna darah merah tua. Jadi kalau kapiler itu yang masuk ke dalam jaringan, vena yang menghantarkan miskin oksigen, arteri yang membawa darah yang kaya oksigen. Tindakan P3K itu bagian anggota badan yang ditinggikan untuk mengurangi derasnya aliran darah, lindungi luka dengan perubahan yang steril, tekan luka dan pembuluh darah yang putus dengan kain kasa yang steril, segera bawa penderita ke dokter puskesmas atau rumah sakit, unit-unit layanan gawat darurat. Kemudian pembalutan. Ini dia. Nah, ini ada macam-macam pembalutan ya, mitelia, funda, dan platenga. Jadi silakan dipraktikkan, banyak sekali di channel-channel di YouTube-YouTube juga eh, tindakan-tindakan hal semacam itu. Dan teman-teman yang sudah memahami juga boleh share di kolom komentar. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.